Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Ketemu lagi bersama saya Andri Prasetyawan. Nah, pada kesempatan kali ini saya hanya ingin sedikit berbagi untuk guru-guru semua, terutama untuk operator dapodik. Nah, karena di sini saya sebagai operator yang masih amatir ingin berbagi kepada Bapak Ibu guru semua terkait status validasi tunjangan profesi yang masih tidak valid. Baru-baru ini info GTK sudah update. Nah, tidak uji coba lagi. Namun setelah dibuka ternyata masih ada yang tidak valid. Nah, tidak valid di sini ada dua. Yang pertama, belum update data dapodik. Kita lihat permasalahannya ke bawah. Nah, ternyata yang masih silang merah adalah beban mengajar, yaitu masih dalam proses penghitungan atau perbaikan data. Nah, di sini kita lihat untuk jam mengajarnya masih 0 jam yang linear. Padahal di sini adalah jabatannya sebagai kepala sekolah. Namun di sini tidak valid atau tidak diakui. Harusnya di sini 24 jam selain daripada jam mengajar, karena untuk jabatan kepala sekolah langsung memiliki jumlah jam yaitu 24 jam. Nah, kemudian ini contoh tidak valid yang pertama, yaitu belum update data atau dapodik. Kita akan lihat dulu yang kedua, status tidak validnya. Nah, karena baru-baru kemarin memang banyak sekali permasalahan dari teman-teman guru yang seperti ini. Namun banyak juga teman-teman guru yang sudah valid, jadi saya ucapkan selamat bagi teman-teman guru. Nah, informasi ini bukan hanya untuk operator sekolah ya, saya buat video ini, tapi untuk semua guru yang status tunjangan profesinya belum valid, nanti bisa sampaikan ke operatornya. Nah, di sini yang kedua adalah hasil verifikasi data terakhir masih belum valid. Kita lihat di bawah keterangannya apa. Ternyata sama, yaitu masih dalam proses penghitungan atau perbaikan data untuk beban mengajar. Kita lihat yang bermasalah di mana. Nah, ternyata di sini yang pada jam linear ya, atau total linear. Sedangkan ini untuk tugas tambahan sudah valid malahan ya. Di sini tugas tambahan sudah valid atau diakui sebagai kepala perpus dengan jumlah jam 12 jam. Sedangkan untuk jam mengajarnya masih belum valid. Nah, dan artinya di sini masih dalam penghitungan data. Nah, bagi guru yang sudah sertifikasi ini menjadi permasalahan tentunya bagi guru, yaitu apa nanti status tunjangan profesinya tidak bisa cair. Nah, jadi untuk teman-teman guru jangan khawatir, di sini masih diberi waktu untuk melakukan perbaikan data di dapodik, dan juga ini masih dalam proses penghitungan atau perbaikan data. Jika operator dapodiknya sudah menginput dengan benar, namun di sini tetap masih silang merah, ya kita tunggu saja. Mudah-mudahan dalam beberapa minggu ini silang merahnya sudah centang hijau kembali, artinya sudah valid. Nah, tapi di sini saya akan memberikan sedikit tambahan bagi para operator ataupun guru-guru, nanti bisa mengecek di dapodiknya masing-masing melalui operatornya. Yang harus diperbaiki adalah kita masuk ke GTK dulu, kita melihat bagaimana keaktifannya di dapodik ini, apakah sudah diaktifkan atau belum. Maka kita harus melihat dulu
Guru yang bukan operator bisa mengecek langsung ke operatornya, menanyakan apakah statusnya sudah di checklist untuk setiap bulannya di bagian penugasan. Nah, misalnya kita akan melihat salah satu guru yang sertifikasi di sekolah saya. Kita klik namanya, misalnya Novalina Panjaitan, kemudian klik bagian penugasan. Kita tunggu sebentar. Nah, di bagian sini ini adalah keaktifan PTK, dan di sini wajib dicentang. Kita masuk semester kedua, berarti mulai dari Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai Juni, langsung centang semua dan simpan. Kalau ini artinya sudah beres ya bagian keaktifan penugasannya. Kemudian yang berikutnya yang paling penting adalah di bagian jadwal atau rombel dulu. Di bagian rombel ini juga paling penting. Nah, misalnya seperti ini. Kita lihat dulu apakah guru tersebut sudah memiliki jam pembelajaran. Kita cek misal di kelas 7A. Kemudian kita klik di pembelajaran. Kita tunggu sebentar. Nah, kemudian kita ambil contoh tadi Novalina Panjaitan. Di sini mengampu mapel IPS dengan jumlah jam per kelas tiap minggunya adalah 4 jam. Artinya ini sudah beres, dan guru yang lainnya juga sudah terinput di sini untuk jam. Termasuk bimbingan konseling juga sudah ada jamnya. Nah, artinya ini sudah beres ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu jadwal. Nah, di sini ini adalah hal terpenting, karena kalau ada pembelajaran di rombel namun tidak terdapat jadwal, maka ini juga tidak terhitung. Kita cek di kelas 7A. Kita cek apakah jadwalnya sudah ada. Nah, di sini sudah ada yang tadi contoh sampel gurunya Novalina Panjaitan, juga sudah ada jamnya di sini ya. Untuk hari Senin pelajaran ke-1 dan ke-2, hari Selasa sampai hari efektif di sekolah Bapak Ibu berakhir, misalnya 5 hari kerja atau 6 hari kerja. Nah, itulah. Kemudian silahkan kalau sudah selesai di input, Bapak Ibu bisa menyuruh operatornya atau Bapak Ibu operator silahkan melakukan sinkronisasi. Nah, kalau masih belum valid juga, silahkan lakukan sinkronisasi ya, paling tidak 1 hari, silahkan dicoba 1 kali. Artinya berarti setiap hari. Karena di sini penarikan data di Info GTK ini biasanya itu 1 minggu sekali ditarik. Nah, di sini data di sini update terakhir tanggal 2 bulan 3 tahun 2021. Sedangkan ini dapodiknya baru saya sinkron kemarin, yaitu tanggal 16. Nah, akan saya tunggu sampai tanggal 23 Maret tahun 2021. Apakah nanti sudah ada perubahan? Ya, harapannya semua di sini sudah menjadi valid. Kalaupun belum valid, ya kita menghubungi operator Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di tingkat kabupaten atau di korwilnya masing-masing. Oke, sekian dulu informasi yang bisa saya berikan untuk teman-teman guru sertifikasi yang status validasi tunjangan profesinya masih tidak valid, yang bisa menyebabkan tidak cairnya tunjangan profesi Bapak Ibu semua. Oke, semoga ini bisa membantu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share jika video ini
rasa kalian bermanfaat, bisa dibagikan ke rekan-rekan yang memerlukan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.